Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryanto dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkanlah saya Weni Sulistianingrum, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar UNY, akan mempresentasikan mengenai inovasi pembelajaran berbasis life skill. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hakikat life skill. Ada beberapa pendapat yang memaparkan pengertian ini. Yang pertama yaitu Brolin menyatakan bahwa kecakapan hidup adalah sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar menjadi mandiri dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, menurut Direktur Pendidikan Menengah Umum, kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga pada akhirnya mampu mengatasinya. Lalu yang ketiga, menurut Kiswoyowati, ini dari segi seorang siswa ya, kecakapan hidup ini merupakan kemampuan, keterampilan, dan kesanggupan yang diperlukan oleh siswa untuk menghadapi dan menjalankan kehidupan nyatanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian kecakapan hidup atau life skill ini adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menghadapi dan menjalankan kehidupannya secara wajar. Nah, dalam hal ini, maka life skill harus mampu menerapkan nilai-nilai kehidupan nyata sehari-hari tanpa merasa tertekan, kemudian secara mandiri, proaktif dan kreatif mencari dan menemukan jalan keluar atau solusi sehingga mampu mengatasinya. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu kelompok life skill. Kelompok life skill ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu general life skill, yaitu kecakapan hidup yang bersifat umum. Lalu yang kedua adalah specific life skill atau kecakapan hidup yang secara khusus. Kecakapan hidup umum ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu kecakapan mengenai diri. Dalam hal ini merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, lalu sebagai masyarakat dan warga negara, dan juga bagaimana seseorang mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Lalu selanjutnya kecakapan berpikir rasional. Ini terkait dengan bagaimana seseorang cakap dalam menggali dan menemukan informasi, mengelola informasi dan mengambil keputusan, lalu juga memecahkan masalah. Lalu ada kecakapan sosial, ini terkait dengan kecakapan seseorang bagaimana ia berkomunikasi dengan baik dan juga bekerja sama. Lalu kelompok yang kedua yaitu specific life skill, ada 2 macam. Yang pertama yaitu kecakapan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah. Ini terkait dengan kemampuan mengidentifikasi masalah dan juga variabel. Lalu selanjutnya kecakapan vokasional atau kecakapan kejuruan. Ini kecakapan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Dan ada prinsip dasar tentang kecakapan vokasional ini yaitu menghasilkan barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan life skill. Tujuan pendidikan life skill menurut Alif dalam Widyaswara menyatakan bahwa mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, mengembangkan potensi peserta didik, serta membekali peserta didik dengan kecakapan hidup sebagai pribadi yang mandiri. Adapun tujuan pendidikan kecakapan hidup secara khusus menurut Anwar, yang pertama yaitu dapat mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problematika yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, termasuk di dalamnya mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menghadapi perannya di masa mendatang. Lalu yang terakhir yaitu membekali peserta didik dengan kecakapan hidup sebagai pribadi yang mandiri. Landasan pembelajaran berbasis life skill. Landasan pembelajaran berbasis life skill ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, landasan yuridis secara universal dan landasan yuridis secara nasional. Landasan yuridis secara universal terbagi menjadi 4. Yang pertama, learning to know.
yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang keempat learning to live together. Lalu landasan yuridis secara nasional ada dua. Yang pertama, berdasar Undang-Undang Dasar Pasal 31 tentang pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 Ayat 4. Tingkatan kurikulum. Ada 4 tingkatan kurikulum usulan Dryden and Voss. Yang pertama yaitu citra diri dan perkembangan pribadi. Yang kedua, keterampilan hidup secara sempit yang diartikan sebagai keterampilan praktis yang terkait dengan dunia kerja, dan secara luas diartikan sebagai kecakapan hidup. Lalu yang ketiga, belajar tentang cara belajar dan berpikir. Yang terakhir, kemampuan akademik, fisik, artistik yang spesifik. Prinsip pendidikan life skill. Prinsip pendidikan life skill dalam bukunya Widya Swara secara umum dibahas sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah sistem pendidikan yang sudah berlaku. Tidak harus dengan mengubah kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah menyiasati kurikulum untuk diorientasikan dan diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup. Yang selanjutnya, etika sosio-religius harus dibiasakan dalam proses pendidikan. Yang keempat, pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan harus selalu diarahkan agar peserta didik menuju hidup yang sehat dan berkualitas, mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta memiliki akses untuk mampu memenuhi hidupnya secara layak. Ciri-ciri pembelajaran berbasis life skill. Pembelajaran berbasis life skill ini memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan ataupun tugas yang dapat mendorong siswa untuk berbuat ataupun berpikir. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan atau tugas yang sebaiknya mengandung soal pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, guru dapat menerapkan pembelajaran kooperatif. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis life skill. Tentu pembelajaran berbasis life skill ini memiliki beberapa kelebihan maupun kelemahan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan pembelajaran yang berbasis life skill, yaitu pertama, peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik mengalami proses untuk mendapatkan konsep, rumusan, atau keterangan tentang sesuatu, sehingga peserta didik dapat memahaminya. Yang ketiga, dapat memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap ilmiahnya dan dapat merangsang rasa ingin tahu pada diri peserta didik. Yang keempat, peserta didik akan memperoleh pengertian yang benar-benar dihayati, sehingga peserta didik sendiri menemukan konsep atau generalisasi dari pekerjaannya sendiri. Lalu selanjutnya, dapat memunculkan pengertian peserta didik tentang suatu konsep atau prinsip yang lebih mantap, sehingga memungkinkan peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam masalah lain yang relevan. Terakhir, kelebihan pembelajaran life skill adalah memungkinkan peserta didik memanfaatkan lingkungan secara maksimal sebagai sumber belajar. Setelah tadi saya sudah memaparkan mengenai kelebihan pembelajaran berbasis life skill, selanjutnya dalam slide ini mengenai kelemahan pembelajaran berbasis life skill. Nah, kelemahannya ini ada 4 hal yang dipaparkan dalam bukunya Widya Swara. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pembelajaran membutuhkan waktu yang lama, sehingga belum tentu peserta didik tetap memiliki semangat. Yang kedua, tingkat kesiapan intelektual peserta didik harus dipertimbangkan, sebab sangat mempengaruhi hasil. Yang ketiga, setiap individu memerlukan perhatian, sehingga kurang efektif apabila dilakukan pada kelas yang jumlah peserta didiknya banyak. Yang keempat, butuh perencanaan dan persiapan yang matang dari guru agar peserta didik mudah mengerjakan dan menjamin keselamatan kerja. Implementasi pembelajaran life skill.
Menurut Kosasi, dalam pembelajaran life skill ini sudah terimplementasi dalam kurikulum 2013. Jenis-jenis kecakapan hidup dituangkan dalam jenis standar kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kompetensi sikap mencakup sikap spiritual dan sikap sosial sebagai implementasi dari kecakapan personal dan kecakapan sosial. Sikap spiritual untuk mencapai peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sikap sosial untuk mencapai peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Lalu kompetensi pengetahuan untuk mencapai peserta didik yang berilmu sebagai implementasi dari kecakapan akademik. Lalu yang ketiga, kompetensi keterampilan untuk mencapai peserta didik yang cakap dan kreatif sebagai implementasi dari kecakapan berpikir dan kecakapan vokasional. Baiklah, itu tadi pemaparan mengenai inovasi pembelajaran life skill. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.